jadi kacunya itu kan harus ditali Di- kenceng kan kenceng sama dia ceweknya. biasanya, bener. Itu ada pesannya juga Yes. bahwa cewek itu harus gemi nastiti lan ngati-hati. Jadi apa yang udah dikasih sama suami yang nggak boleh boros, harus gemi kenceng bener. nalinya. Terus dikasihkan ke orang tua. Itu ada filosofinya lagi. Walaupun kamu sudah menikah, jangan lupa untuk membahagiakan orang tuamu. Nah itu. Hai, Season kembali lagi bersama kita berdua. Yeay. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal silsilah, bukan silsilah. Awal mulanya Mbak Upi membangun bisnisnya, terus curhatan tadi, namanya ya di cancel pernah, namanya ya haters juga pernah. Nah tadi kita melanjutkan pertanyaan yang akan aku tanya ini. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal mistis gitu? Pasti kan kalau kejawen kan pasti yang di tradisional pasti ada hal yang kayak gitu ya. Ya, pertama kali kadang ada lampu mati gitu, pernah. Tapi yo akhirnya ternyata ya karena trafonya meledak dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang paling kerasa banget ketika saya mulai Pranoto Coro. Oh, serius? Ya, setiap kali pulang anak saya sakit, anak saya yang kecil. Oh gitu. Ya, ternyata saya diingatkan bahwa saya harus mengambil istilahnya boroan. Apa itu? Jadi kayak bunga, itu bisa diambilkan dari tempat bunga yang di tempat siramannya manten. Oh iya, biasanya kan ada bunganya lah itu. Atau saya minta ke periasnya, kemudian ditaruh di sini. Kalau Vivit bisa melihat manten juga, itu kan di sini pasti ada bunga kecilnya, di sini, yang di sini kecil. Itu sebenarnya adalah boroan. Jadi itu untuk menghilangkan sengkolo atau menghilangkan segala sesuatu yang nggak baik yang bisa menghalangi supaya nggak lancar gitu. Dan ternyata memang songgonya saya itu lebih berat loh daripada manten. Karena gitu. saya kan yang membawakan acara. Benar. Gitu. Satu saya, kedua periasnya karena ya, saya pasti, ya. Jadi mau nggak mau ya saya harus menghormati hal-hal seperti itu. Gitu. Berarti sering terjadi ya? Dulu. Awal-awal, tapi sekarang sudah tahu trikinya. Ya sudah, percaya tidak percaya, saya selalu mengambil boroan itu, taruh di sini, sudah selesai. Kalau di Jawa tuh benar-benar hal-hal yang ya mungkin orang awam kan juga nggak ngerti ya, nggak paham. Sebenarnya yang di Jawa itu nggak ada sesuatu. Kalau saya melihatnya nggak ada sesuatu yang mistis. Tapi hanya kita kan semua itu doa melalui simbolisasi. Ya benar. Ya, walaupun itu dengan agama apapun, kita kan selalu berdoa memulai suatu acara, memulai sesuatu yang baru itu dengan simbolisasi. Nah, itu juga termasuk di dalam upacara-upacara adat Jawa gitu loh. Kayak misalnya siraman itu kan menghilangkan segala sesuatu, istilahnya Sukerto sebelum dia menikah karena dia besok pagi akan memulai segala sesuatu yang baru, ibadah kan, memulai satu ibadah yang baru. Jadi kalau bisa ya segala macam penghalang, rintangan yang jelek-jelek itu ditinggalkan dan dibersihkan waktu siraman. Gitu. Oh, jadi filosofinya ada di balik itu. Benar. Ya mistis ya, antara percaya enggak, percaya tapi atau tetap tidak, tapi ya harus dipercayai. Makanya sebenarnya kalau sajen itu bukan sajen untuk lelembut atau gimana. Tapi kalau saya lebih percayanya sajen itu simbolisasi doa kita untuk memohon kelancaran dan keberkahan pernikahan. Kepada doanya tetap kepada Gusti Allah gitu. Tapi orang Jawa itu seneng sesuatu disimbolkan, kayak tumpeng. Iya benar. Itu kan kerucut naik ke atas. Itu nggak ada untuk dedemit atau lelembut, itu nggak ada. Ya, orang kan kadang mikir, wah itu kan sesajen ini. Bardinggo nganu coba pangan lo gitu. Tapi tumpeng itu
mengerucut ke atas, semoga doa kita yang banyak itu nanti bisa naik ke atas dan dikabulkan oleh Allah gitu. Nasi kuning, kenapa kuning-kuning itu kan golden gitu kan. Nah itu ya semoga kita tuh habis acara itu selalu dikasih rezeki yang banyak kayak gitu. Pisang rojo. Nah justru itu itu tuh dulu makanya sampai sekarang saya ketika menarasi atau mendeskripsikan sebuah ritual misalnya siraman, midodareni atau lain sebagainya itu 2 bahasa. Oh gitu. Bisa. Dan sudah diizinkan sama para tetua. Oh. Jadi gitu. selama saya tidak tidak keluar dari pakem. Kalau pakem itu kan gini, pakem itu kayak rundown gitu. Iya benar-benar. Jalannya lah. Harus setelah siraman midodareni. Kecuali saya memandu midodareni dulu baru siraman, itu udah keluar dari pakem gitu. Tapi ketika saya memandu, mbok itu pakai bahasa Indonesia, mbok itu pakai bahasa Inggris, mbok itu pakai bahasa Jawa, ya it's okay. Malah saya didukung pada waktu itu. Kalau nyondro itu kan kayak puisi gitu kan. Mungkin cara gampangnya itu puisi dalam bahasa Jawa itu memang tidak bisa diindonesiakan. Tapi narasinya saya memodifikasi menjadi bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami oleh anak muda. Terus kemudian bahasa Indonesia juga dengan demikian so far so good sih. Anak-anak muda dari yang nggak mau siraman sekarang jadi mau siraman. Kemarin nggak usah panggih, sungkeman aja gitu karena bedanya panggih sama sungkeman? Kan kalau sungkeman belum tentu ada panggih, jadi begitu akad sungkem tok. Oh gitu. Tapi kalau panggih kan yang ada yang balangan gantang. Oh iya benar. Kemudian nidak tigan, kemudian kacar kucur. Karena itu semua sebenarnya ada simbolisasi, ada pesan-pesannya, dan pesan-pesan itu bagus sebenarnya untuk kedua couple itu setelah menikah gitu. Sebenarnya kayak panggih itu lebih banyak ke pesan dan doa untuk kedua mempelai setelah menikah. Seperti gitu. Kalau misalnya bobot timbang kan kedua mempelai kan dipangku sama bapak gitu. Itu kenapa? Lo bapakku tuh masa aku kon mangku. Sebenarnya gini, walaupun sing gendut ceweknya, walaupun yang gendut cowoknya, bapaknya harus bilang bahwa podo abote. Artinya bahwa kasih sayang itu udah sama, nggak ada mantu, nggak ada anak sendiri. Jadi nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, kayak kacar kucur. Itu kan yang cowok ngasih kacang kawak, dele kawak, kemudian beras kuning sama receh kepada istrinya. Itu nantinya itu dikasih tahu gitu loh bahwa kamu mulai hari ini itu harus nafkahin istrimu. Oh, yang disiramin itu ya. Sebenarnya itu makanya ini tuh pesannya gitu loh bahwa kamu harus nafkahi istri, dan habis itu jadi kacunya itu kan harus ditali kenceng kan sama ceweknya. Itu ada pesannya juga bahwa cewek itu harus gemi nastiti lan ngati-hati. Jadi apa yang udah dikasih sama suami yang nggak boleh boros, harus gemi kenceng nalinya. Terus dikasihkan ke orang tua. Itu ada filosofinya lagi. Walaupun kamu sudah menikah, jangan lupa untuk membahagiakan orang tuamu. Nah itu akhirnya jadi mau kan kalau jadi tahu dan jadi mau kan kalau saya menarasi dan mendeskripsikan dalam bahasa Indonesia. Jadi anak-anak pun juga anak-anak muda milenial sekarang paham. Bukan sebuah halo apa sih? Kan mikir kayak gitu kan. Menghabiskan waktu. Menghabiskan tenaga. Nggak ada waktu. Sebenarnya bisa, dan itu tuh syarat akan filosofi dan pesan yang bagus gitu. Nah makanya kalau di Jawa itu wajib sungkeman. Ada beberapa yang nggak mau sungkeman, tapi kalau kita memang wajib sungkeman karena pasti. Orang tua itu, dan terakhir pasti ada sungkeman kan dipanggil itu. Karena orang tua itu walinya Tuhan, gantinya Tuhan di dunia ini. Doa yang paling di semua agama percaya. Kalau doa yang paling dikabulkan itu doa orang tua buat anaknya. Ya sudah, kamu minta doa dulu sama orang tuamu sebelum kamu minta doa restu kepada orang lain. Gitu. Itu makanya saya pengen jadi Pranoto Coro supaya saya bisa itu sekali lagi siar budaya. Siar budaya Jawa kepada generasi milenials. Jadi mereka tahu bahwa budaya Jawa
segala ritual yang ada di pernikahan, kemudian ada juga tedak siten kan, terus kemarin tingkepan juga Vivit mengikuti kan tingkepan, jadi kemarin, tahu kan tahu. pesannya apa, maksudnya dengan apa, Pranoto Coro yang rekan saya kan juga seperti itu dua bahasa, jadi iya. tahu pesannya apa, kemudian kenapa ritualnya seperti ini. Setiap ritual itu ada doa-doanya, ada artinya, ada tujuannya kenapa. Ada tujuannya, gitu. Dapat sih kemarin aku juga ada dapat hal-hal yang baik. Ternyata gitu kan. Iya. Kan kadang kan orang mikirnya beradat kayak tradisional, ini kan Jawa kan alah kayak serem banget, terus aduh kok kayak memuja mistis yang kayak gitu gitu. Sebenarnya enggak, itu adalah kalau saya percayanya itu semua doa. Cuman memang orang Jawa itu senang doa yang disimbolkan. Gitu. Bahkan jarik itu sebenarnya juga ada doa. Ada artinya. Ada artinya. Bukan bikin jarik dengan doa, tapi itu adalah wujud wisisnya manusia kepada yang kuasa, yang pencipta. Kalau soal mistis nih, mistis yang lain tuh apa Mbak? Yang didapetin saat event, saat mungkin perjalanan datang di Lawang Sewu. Oke. Mungkin saya yang agak sering ya, baru 5 kali di Lawang Sewu. Setiap selesai dari Lawang Sewu saya anyangan-anyangen. Serius? Anyangan-anyangen. Tapi solusinya ada, sudah Degan Klopo Ijo. Oh gitu. Itu dari yang menunggu di situ. Terus pernah saya yang nekat itu pada waktu itu. Jadi hamil 7 bulan. Kita perform di mana? Oh gitu. Which is Anda tahu di sebelah ada kamarnya Sultan yang bener. little apa ya? Nah, saya nekat untuk di situ foto-fotoan. Oke. Foto-fotoan maternity sih pada waktu itu. Tidak secara langsung ya, memanfaatkan tempat. Dan ternyata tempat itu, kamar yang di belakang saya tempat foto-fotoan maternity itu adalah kamarnya Kanjeng Roro Kidul. Akhirnya karena nekat itu hujan. Padahal acaranya tunangannya outdoor. Waduh. Terus? Untungnya ada pawangnya. Oke. Ada pawang. Pawangnya memang harus bekerja keras, tapi pas prepare hujan. Pada waktu acara nggak hujan. Oke. Iya. Salah saya. Salah saya. Yang lain apa? Tapi coba? bagus sih hasil maternity-nya, jadi kelihatan klasik banget. Ya sudah seputaran itu. Sebenarnya kalau saya lebih nggak percaya gaib sih, lebih percaya yang kekuatan jahat dan kekuatan ini dari para netizen dan para haters. Terus percaya nggak sih kalau singers, MC pakai zaman dulu kan pasti gosip-gosipnya pakai susu. Benar. Iya, pernah dengar hal kayak gitu nggak sih? Percaya nggak sih? Mbak Upi pakai nggak sih? Kekuatan saya adalah kekuatan doa. Ini ya, mungkin klise banget. Tapi aku ya itu aja. Jadi aku tuh dari dulu perjalanan pertama kali nyanyi sampai sekarang itu di sisi ini ada hatersnya, dan di sisi sini pasti ada guardian angelnya, ada penyelamatnya. Ya sudah, saya percaya bahwa di mana ada tempat yang seperti itu, I still have guardian angel. Ada orang yang masih baik sama saya, jalan-jalan terus kayak gitu. Itu nggak akan hilang. Wong di dunia ini aja ada Tuhan, tapi ada setan. Iya, pasti. Dan setan itu nggak akan hilang. Dan kenapa Tuhan tuh bisa aja loh ngilangin setan. Tuhan bisa segalanya. Sewaktu-waktu tapi bisa. Masih ada. Ya sudah. Ya hidup saya seperti itu aja. Yang haters, yang nggak suka, yang bersaing nggak sehat, ya nggak sehat. Tapi niat saya adalah untuk kasih makan anak-anak saya. Benar, keluarga. Kemudian kasih makan kru saya, tim saya, semuanya. Kalau saya jalannya nggak bener, ya pasti hasilnya akan nggak bener. Tapi selama saya jalannya bener, paling nggak saya diberkahi dengan kelancaran. Nah
gitu loh. Kelancaran job, kliennya enak-enak semua, alhamdulillah selama ini nggak ada klien yang rewel, nggak ada klien yang nggak bayar, nggak ada. Oke, nggak gitu. komplain. Nggak, ya kalau komplain pasti ada. Kan. Namanya manusia nggak sempurna kan. Kalau sampai nggak dibayar sama klien gitu, alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Terus gagal misalnya, kenapa sampai kesulitan saya itu pasti ada solusinya gitu loh. Yang magic itu, yang magic menurut saya itu malah itu mistis menurut saya itu. Jadi setiap kesulitan saya itu pasti ada solusinya. Ya sudah, saya percaya itu. Gitu. Wow. Itu mungkin nggak pernah sedih, jadi nggak bisa kurus ya. Happy terus ya. Nah, kita move on dari hal-hal kayak gitu. Sebelum ke pertanyaan terakhir juga nih, boleh nggak sih kenapa klien-klien di sana tuh harus memilih Mbak Upi sebagai pengisi acara di pernikahannya, mengisi keramaian acara? Kenapa sih? Solusinya apa sampai tujuannya? Ini loh yang harus disiapin seorang klien mau di acara. Boleh dikasih tipsnya ke sis and bro yang ada di sana. Juga kasih tips untuk newcomers. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, boleh langsung disampaikan. Pertanyaannya berat sekali. Banyak dong. Yang pertama, kenapa kalau pilih Upi and the Band? Sebenarnya karena kita personal touch-nya. Oke. Ya, jadi klien tidak kita anggap klien, tapi kita anggap temen. Tapi bayarnya tetap klien ya, Pak. Nggak ada diskon ya? Diskon ada ya? Nanti bisa lah negotiable. Jadi kita sesuaikan selalu saya sesuaikan sama jumlah tamu, kemudian kemampuan perekonomian, gedungnya. Nggak mungkin dong kalau Grand Rama saya kasih Solo Origin, tapi nggak mungkin juga kan kalau misalnya nikah saya cuma di Borobudur Polda, tapi saya kasih Mbak kasih mini orkestra ya supaya saya bisa dapat keuntungannya sebanyak-banyaknya. Enggak, saya tujuannya bukan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi habis itu nggak ada getok tular, nggak ada MLM tadi. Jadi setiap klien personal touch-nya itu pasti ada. Ngobrol sama saya kapanpun bisa. Kalau misalnya saya 95% itu biasanya hadir saat meeting. Kecuali sekali lagi kalau weekend ya. Kalau weekend biasanya asisten yang datang, tapi besoknya saya akan datang sendiri, ngobrol sendiri. Jadi saya tuh bener-bener tahu manten itu sukanya lagu apa, manten itu suka yang rame kan. Sifat dan psikis mantan itu beda-beda. Ada yang seneng rame, ada yang bridesmaid-nya banyak, ada yang nggak punya bridesmaid, ada yang nggak mau terlalu heboh karena mungkin salah satu orang tuanya lagi sakit atau nggak ada. Kan beda-beda. Nah makanya saya selalu ada personal relationship-nya dengan klien pengen ngomong apa, yuk kita ngomong. Gitu. Masalah harga bisa dibicarakan. Masalah harga itu pokoknya solusinya selalu ada deh. Jadi mau biasanya saya kemarin ada di Poncowati mintanya mini orkestra kayak kakaknya. Ada kakaknya di Masjid Agung. Tapi saya bilang enggak, jangan Mbak. Bukannya saya enggak mau rezeki yang lebih gede kan. Tapi nek space-nya mini orkestra terus buat tamunya piye gitu kan. Jadi selalu kita kasih solusi terbaik deh. Dan harganya itu memang kalau menurut saya ya harganya nggak terlalu mahal. Kalau dibandingkan dengan servisnya kita. Kayak kalau akad di gedung, sound systemnya udah nggak nambah lagi, sudah free of charge. Terus kadang-kadang kalau Mbak Upi MC aja bandnya lain nggak apa-apa. Kadang ada yang takut kalau MC-nya Mbak Upi, bandnya harus Mbak Upi. Kalau Mbak Upi Pranata Coro sendiri MC-nya lain nggak apa-apa. Terus kemudian kalau misalnya Mbak Upi tapi penyanyinya lain yang lebih langsing, bisa pakai Indesadana. Semua bisa cari solusinya kok. Terus Mbak kalau genrenya kayak gini bisa diobrolin dulu, diomongin dulu. Nanti kita akan kemas. Bahkan akhir Agustus sudah ada yang resepsi loh.
walaupun intimate. Tapi Akhirnya tetap ada ya. Makanya kita konsep per konsep ngobrolnya. Yang akhir Agustus itu intimate, terus konsepnya adalah launch-nya hotel tahun 50-60-an. Jadi dengan belum lahir aku ya. Lahir. Tapi yang classy banget kan dengan lagu-lagu Jessie yang nggak begitu kedombrangan gitu. Berarti kalau Sis and Bro di sana atau calon kliennya Mbak Upi nggak usah ragu untuk ngobrol. Bener. Dan satu lagi, kita nggak pernah bikin musik yang terlalu loud gitu loh. Karena walaupun segede apapun format kita, kita pasti akan menyusun repertoar lagu kita supaya kita tahu walaupun sekecil apapun. Mereka punya kalau orang Jawa kan punya tamu VIP yang harus disebutkan. Jangan sampai penyebutan tamu VIP itu salah. Musik itu mengganggu penyebutan tamu VIP. Nah, kalau orang Jawa itu pengennya ngomongnya nggak teriak-teriak. Jadi jangan sampai musik kita terlalu kenceng, akhirnya pulang kondangan suaranya serak. Itu tidak akan terjadi kalau yang main Upi and the Band. Gitu. Tapi hore-horenya tetap dapet di akhir acara. Oke, itu Sis and Bro. Terus kalau untuk tips untuk newcomers atau mau yang memulai band atau memulai di bisnis perweddingan ini di entertain. Sekali lagi komitmen, profesionalitas kerja, terus jangan star syndrome. Kecuali kamu sudah bisa bikin album 2 dan itu sudah meledak, boleh star syndrome. Julidnya bukan julid sih, jadi lebih menjelaskan dan mengingatkan supaya tidak benar Fit, karena kalau kita walaupun kita di bidang band kan, kita seleb kan, tapi kan kalau wedding kan kita service gitu loh, kita melayani, jadi we're not a star gitu, kita bukan artis gitu. Kalau artis itu kalau yang udah bikin album kan, udah bikin video klip, udah ini. Tapi kalau enggak ya, saya pun bukan artis, jadi masih mau meeting, masih mau ini gitu. Oke, itu dengerin ya Sis and Bro. Waktu juga diperhitungkan. Bener, jangan datang mepet. Karena kalau ada apa-apa di jalan akhirnya telat. Kan lebih enak di situ, bisa makan-makan dulu, bisa foto-foto dulu. Aku nggak pernah foto. Wow, ternyata seru ya obrolan kita bersama Mbak Upi. Banyak pengalaman yang udah di-sharingkan, curhatan-curhatan. Jadi Sis and Bro nggak usah khawatir kalau mau cari Mbak Upi and the Band. Instagramnya ada di sini. Kenapa harus memilih Mbak Upi? Ya, tadi pokoknya jangan sampai di skip. Supaya apa yang udah disampaikan sama Mbak Upi terinput dengan baik. Benar. Thank you Mbak Upi buat waktunya. Terima kasih juga buat Vivit, buat Mas Adet waktunya. Terima kasih. Sukses selalu. Sukses selalu juga. Sehat-sehat. Ya, terima kasih. Sukses selalu podcastnya. Oke. Tambah banyak viewersnya. Makasih udah dibawain makanan. Masak sendiri tadi subuh. Semoga jobnya semakin lancar, amin. Tetap sehat, hal-hal yang baik selalu ada. Boleh dong disapa di sana, suruh subscribe, like, comment, share. Kalau pengen lihat performnya Upi and the Band aja. Kalau pengen portfolionya Upi and the Band di Instagram kita Upi_and the Band. Oke, jangan lupa ya di follow tadi ya Instagramnya. Dan sekali lagi, yang pengen ngobrol sama saya nggak harus yang ngejob kok. Ya, pengen ngobrol dulu boleh banget. Wow, dan buat Sis and Bro jangan lupa pantengin kita terus di Wedding Sis. Pasti banyak obrolan yang kita bahas seputar perweddingan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya untuk supaya tahu video terbaru dari kita. Notifikasi. Thank you Mbak Upi buat waktunya. Terima kasih Mas Ade. Dah.